Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilhu Icahardini dengan NIM S1S1221130 dari kelas genap jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pemrograman berorientasi objek dari Bapak dosen Adha Mansur Sajiah MN. Oke, langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu variabel Python. Variabel Python sini. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Membuat variabel. Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Variabel dibuat saat Anda atau kita pertama kali memberikan nilai padanya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita beralih dulu ke Visual Studio Code. Ini. Nah, di sini saya sudah membuat file baru, yaitu tugas pbo.py. Di sini. Nah, di sini kita membuat contohnya, yaitu dengan x sama dengan 5 terus masuk 2-nya y sama dengan teman John. Terus lanjut, jika kita mau memprint, jika kita ingin mengetahui hasilnya, caranya dengan kita mengetik print di Visual Studio Code. Jadi kita di bawah ini kita menulis dengan print terus dalam kurung sini x. Ini terus kita copy di bawahnya, x nya kita ganti dengan y. Terus setelah itu kita x di sini adalah variabel, sedangkan 5 itu adalah nilai datanya. Nah, lanjut kita gitaran terlebih dahulu untuk mengetahui hasilnya. Nah, dan muncullah hasilnya 5 dan John. Oke, kita lanjut di variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu dan bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Di sini ada contohnya. Dia menggunakan str atau string. Kita coba dengan menggunakan str VS Code. Di sini sudah ada, yaitu x sama dengan 4. Dan tadi yang y kita ganti dengan x juga, dan kita ganti John menjadi Sally. Setelah itu kita coba run dan muncul di situ tulisannya Sally. Kenapa bisa Sally? Karena dia menggantikan x yang ada di atas. Jadi Sally itu akan menimpa angka 4. Jadi yang keprint di X itu adalah Sally, bukan 4 ya.
atau tipe datanya. Yang muncul adalah selinya. Oke, setelah itu kita lanjut di casting. Jika Anda ingin menentukan tipe data suatu variabel, ini bisa dilakukan dengan casting. Nah, di sini ada str, integer, dan float. Coba kita Nah, di sini kan misalkan kita ingin mengetahui kalau angka 4 itu adalah integer, kita tinggal menambahkan dengan int. Terus yang sel ini, jika kita juga ingin mengetahui tipe datanya, kita ketik di situ dengan str. Nah, sini terus lanjut di bawahnya kita tambahkan print y seperti ini. Terus kita coba run. Nah, dan muncul hasilnya 4 dan Sally. Sini ada nama variabel. Variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih deskripsi usia. Nah, di sini misalkan X itu misalkan nama variabel, sini kan ada nama variabel. Variabel dapat memiliki nama pendek atau seperti X dan Y atau nama yang lebih deskripsi usia, nama, mobil, total, volume. Aturan untuk variabel Python yaitu nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawahi. Nah, misalkan kita anukan di X ini, kita tambahkan dengan underscore, itu tidak mempengaruhi sama sekali tidak mempengaruhi. Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nah, jadi di sini jika kita menambahkan suatu angka di depan variabel, maka dia akan error, langsung terlihat warna merah di layar. Terus selanjutnya yaitu ada nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah, A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Nah, lanjut di sini ada nama variabel. Apakah huruf besar kecil usia itu ada dua, yaitu ada usia huruf kecil dan huruf kapital, dan ada AG itu adalah angka adalah 3 variabel berbeda. Sebuah variabel berbeda. Nah, selanjutnya itu ada nama variabel tidak boleh berupa kata kunci pada Python apapun itu. Terus di sini ada contohnya nama-nama variabel, nama variabel hukum, yaitu misalkan M ini nah di sini seperti ada MVR, ada garis bawah. Nah, ini nama variabel yang ilegal, yang kalau dipakai dia akan error di Visual Studio Code, seperti tambahkan dengan angka bukan underscore, dan dia tambahkan dengan angka kurang dengan simbol kurang, itu akan mempengaruhi. Jika kalau underscore itu tidak akan error.
tambahkan 2 di bawah di akhirnya juga, itu tidak akan error. Tapi kalau misalkan di angka 2 di depan, maka dia akan error, dan diberi tanda simbol seperti kurang, itu akan dia akan error. Selanjutnya ada tetapkan banyak nilai. Nah, coba di sini saya sudah mengodingnya, terus kita run. Nah, di sini muncul orange, banana, cherry. Orange-nya itu adalah X, banananya itu adalah Y, dan cherry-nya itu adalah Z. Makanya di situ ada print X, print Y, dan print Z. Itu untuk menentukan banyak tipe data. Oke, untuk output variabel keluaran, fungsi Python sering digunakan untuk mengeluarkan variabel. Di sini untuk mengeluarkan sebuah variabel yaitu menggunakan print. Nah, seperti yang kita gunakan sekarang ini. Terus oke, selanjutnya kita masuk ke tipe data Python. Tipe data yang pertama adalah tipe data bawaan. Dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda, dan tipe berbeda dapat melakukan hal yang berbeda juga. Python ini memiliki tipe data bawaan berikut secara default dan kategori berikut. Jenis teks, misalkan str itu adalah string. Terus di sini ada numeric. Numeric itu terdiri dari integer, float, dan kompleks. Terus ada di jenis urutan. Jenis urutan itu ada list, tuple, dan range. Masuk di jenis pemetaan. Jenis pemetaan di sini ada dict. Terus di jenis set di sini ada set dan front set. Terus di tipe boolean ini ada bold. Terus selanjutnya ada jenis biner. Jenis biner di sini ada bitters, ada btr, memory view. Tipe data type di sini non type. Di sini ada non type. Untuk mendapatkan tipe data, di sini ada mendapatkan tipe data. Anda bisa mendapatkan tipe data objek apapun dengan menggunakan tipe dalam fungsi, yaitu dalam kurung. Misalkan seperti contoh di bawah ini, misalkan sini kita coba. Misalkan di sini sudah ada x sama dengan 8. Terus kan di sini sudah diketahui jika 8 itu adalah integer. Tapi jika kita masih berpikir ini tipe apa, jadi kita akan tulis di sini dengan tulisan tipe. Nah, setelah itu kita coba run. Nah, maka di sini muncul kelas integer. Begitu juga sebaliknya, jika kita ingin mengganti dia dengan string, tinggal tipe baru kita ganti dengan kita ketik tipe di situ. Di sini ada 3, yaitu ada integer, float, dan kompleks. Variabel bertipe numeric dibuat saat Anda memberikan nilai padanya. Nah, di sini ada contohnya, itu x sama dengan 1 itu integer, kalau y sama dengan kalau float itu 1.8 itu desimal, kalau kompleks itu dia kompleks. Di sini ada integer itu sama dengan 1, kalau float itu sama dengan desimal. Kita coba. Nah, di sini kan ada
X sama dengan 8. Jadi kita tinggal tambahkan Y sama dengan di sini kita sama dengan misalkan 2.8. Terus Z-nya kita sama dengan, misalkan kita ketik di sini dengan 1J. Maka kita terus sekarang kita di sini kan 8 itu sama dengan integer. Kalau 2.8 itu sama dengan floatnya. Terus kita dan 1J itu sama dengan bilangan kompleks. Untuk mengetahuinya kita tinggal menggunakan print, yaitu dengan masing-masing tipe. Nah, di sini kita ketik terlebih dahulu. Kan di sini sudah ada print X. Print X itu sama dengan tipenya yaitu integer. Jadi kita tambah di sini dengan tipe agar kita mengetahui tipe X itu apa. Sama juga dengan Y dan Z. Kita ketik dulu di sini dengan Y, kita tambahkan Y, terus kita copy terlebih dahulu, terus kita paste dan kita ketik. Nah, setelah begini kita coba run. Nah, maka di sini akan muncul kelas-kelasnya. Di situ X itu sama dengan integer, terus kelas Y itu sama dengan floatnya, dan kompleks sama dengan bilangan kompleks itu sendiri. Kenapa di situ bisa? Selanjutnya yaitu ada pengecoran Python. Oke, sekarang kita masuk di pengecoran Python atau Python casting. Nah, di sini tentukan jenis variabel dulu. Nah, di sini kan ada oleh karena itu setiap hal dapat dilakukan dengan casting. Di sini ada integer, float, dan string. Nah, kita akan mencobanya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Terus kan di sini X itu sama dengan integer. Jadi misalkan kita akan merubahnya menjadi menjadi float misalkan. Jadi kita tinggal print, terus itu kita sini tinggal kita print terus float dalam kurung integernya itu yaitu X. Nah, sekarang kita run dan hasilnya yang tadinya integer menjadi float karena kita casting dari integer itu kita ubah di printnya menjadi float atau desimal. Sama juga dengan string, kita ganti di sini kita ganti. Nah, di sini tetap 8 karena kan ini integer, tapi di printnya itu kita memang kelihatannya bukan masih sama seperti integer, tapi sebenarnya itu adalah stringnya. Oke, kita masuk yang selanjutnya yaitu string Python. String dalam Python diapit oleh tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda. Di sini ada hello dengan tanda kutip tunggal dan hello dengan tanda kutip ganda. Seperti yang contoh, di sini Anda dapat menampilkan string literal dengan menggunakan keluaran yaitu print. Nah, ini contohnya.
Terus mungkin bisa dilihat di layar seperti ini. Terus kita lanjut di yang kedua, yaitu tetapkan string ke variabel. Menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda kutip dan string. Nah, di sini ada hello, di sini ada hello, baru kita akan mencobanya kita akan ke slide selanjutnya, yaitu ada string multibaris. Anda dapat menetapkan string multiline ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Nah, mungkin di sini kita akan coba. Nah, misalkan di sini saya sudah menulis 3 tanda kutip saya dengan nama di dalamnya, yaitu Nilu, dengan nama saya sendiri Nilu Ica Ardini, dan jurusan saya itu teknik informatika. Terus kita akan print, terus dalam kurung X. Nah, kita akan coba run ya. Kita hapus dulu itu, baru kita run. Nah, maka yang muncul di sini Nilu Ica Ardini, setelah itu spasi di bawah dengan teknik informatika. Dia akan mengikuti biarpun bagaimana multiline mengikuti apa yang kita program apa yang kita telah ketik di atas, maka yang kita run pun juga seperti itu. Nah, misalkan seperti sekarang dia tidak mau sejajar. Nah, kita ganti, kita kasih spasi. Dia akan mengikut seperti apa yang kita suruhkan. Nah, sekarang coba kita run. Nah, dia akan berpindah di berjarak dengan nama Nilu Ica Ardini itu. Mungkin seperti itu. Sekarang kita lanjut di mengiris string. Nah, kita masuk di selinting string. Sini Anda dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaksis irisan. Tentukan indeks awal dan indeks akhir, dipisahkan dengan titik 2 untuk mengembalikan bagian dari string. Di sini kita akan membagi sebuah teks dengan titik 2. Terus kita lanjut di bawah. Kita lanjut untuk melihat contohnya, yaitu dengan di sini ada contohnya, yaitu hello world. Di sini printnya adalah 2 sampai 5 karakter. Jadi yang muncul nanti dari hello world. Nah, di sini kita coba dulu. Sini saya tulis dengan nama mahasiswa. Saya tulis tanda petik. Ini saya menulis nama saya itu Nilu Ica Ardini. Nah, Nilu Ica Ardini. Terus kita print di sini dengan nama mahasiswa tersebut. Jadi kita tulis itu dengan nama _mahasiswa. Terus nah, di sini sekarang kita akan menentukan barisan karakter mana yang kita mau munculkan. Misalkan saya akan memunculkan di nama Nilu, ya kan. Jadi berarti saya menulis di dalam kurung tersebut dengan angka 0 titik 2 5, agar kita memastikan kalau karakter itu akan muncul 5 huruf itu. Jadi kita menambahkan dengan 1 huruf lagi, 1 angka lagi maksud saya, dengan angka 6. Nah, sekarang kita coba
kita coba run ya. Kita coba run. Nah, maka di sini akan ada tulisan Niluh. Ica Ardina itu dia tidak mengikut. Oke, sekarang kita akan lanjut di huruf besar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang cara membuat huruf besar. Nah, pertama di sini sudah ada nama mahasiswa. Nama mahasiswa di sini saya tulis dengan nama saya sendiri, yaitu Niluh Ica Ardini. Terus di print sini kita tambahkan dengan upper untuk menambahkan supaya bisa huruf besar. Nah, kita run dan di sini tertulis huruf besar. Kan di layar huruf kecil, terus kita run menjadi huruf besar karena menggunakan upper tadi. Nah, sekarang kita lanjut cara membuat huruf kecil. Kita menggunakan metode lower untuk mengembalikan string dalam huruf kecil. Nah, sini mungkin ada contohnya, tapi kita akan mencobanya. Di sini berarti di print ini kita ganti dengan lower. Kita ketik sini lower. Nah, terus kita run. Nah, maka di sini hasilnya akan menjadi huruf kecil dan di atas menjadi huruf besar jika menggunakan upper. Nah, oke, sekarang kita masuk di format Python. Di sini format seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya. Di sini ada angka, ada teks. Tapi kita bisa menggabungkan string dan angka dengan menggunakan format metode ini. Metode ini mengambil argumen yang diteruskan, memformatkan dan menempatkan dalam string di mana placeholder menggunakan tanda kurung kurawal berada. Sekarang contohnya, gunakan format dalam kurung metode ini untuk memasukkan angka ke dalam string. Kita coba. Sini kita tulis dengan angka, terus misalkan sini saya tulis 20, terus namanya sini kita tulis Ica misalkan. Nah, terus print kita menggunakan dalam kurung kurawal. Kenapa dalam kurung kurawal? Karena nanti kita akan memasukkan angka 2, maka nanti akan ada angka 20 dimasukkan angka 20 di angka dalam kurung kurawal tersebut. Nah, terus kita print. Nah, kita di sini masukkan dengan format nama, terus formatnya terus kita masukkan di situ formatnya sesuaikan dengan yang kita ketik di atas. Nah, berarti di sini kita tulis kita ketik dengan ketik di sini dengan tekan angka. Nah, angka. Terus sekarang kita coba run. Nah, sekarang di sini muncul angka teks dan angkanya itu Ica 20 karena tadi kita menggabungkan string dengan variabelnya. Sekarang kita masuk di Python karakter. Untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string, gunakan karakter hashpage. Karakter hashpage adalah garis miring terbalik yang diikuti dengan karakter yang ingin Anda sisipkan.
Nah, contohnya ada seperti ini. Ini termasuk codingan ilegal atau error karena dia menggunakan tanda petik 2 bukan garis miring. Nah, untuk memperbaiki masalah ini, gunakan karakter escape tanda miring seperti yang ada di layar. Contoh karakter escape memungkinkan Anda menggunakan tanda kutip ganda ketika biasanya Anda tidak diperbolehkan. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan di sini. Saat ini saya hapus dulu yang ini. Terus ini juga kita hapus dulu. Terus kita ganti di sini. Di sini kita tambahkan misalkan ICR gini, terus kita tambahkan garis miring kita di sini. Nah, sekarang kita tambahkan garis miring di sini yang seperti di layar. Kita coba. Terus kita kasih garis miring. Sabar. Kita kasih garis miring N. Nah, terus coba kita run ya. Kita run. Kita run terlebih dahulu. Nah, maka di sini akan muncul ICA N itu menjadi new line-nya. New line itu kayak garis bar. Jadi ICA itu tidak menyambung dengan Arduino-nya. ICA di bawahnya jadinya Arduino-nya karena dia menggunakan garis miring N seperti itu. Sekarang kita masuk di boolean Python. Di boolean materi berikut ini, boolean mewakili salah satu dari dua nilai, yaitu antara true dan false. Nilai boolean dalam pemrograman, Anda seringkali perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Anda dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban, true atau maupun false. Saat Anda membandingkan dua nilai ekspresi dievaluasi dan Python mengembalikan jawaban boolean. Nah, mungkin seperti ini contohnya. 10 itu lebih besar daripada 9 atau itu akan benar true atau false. Nah, sekarang coba kita buat contohnya. Di sini kita hapus dulu. Terus di sini kita kasih 20 misalkan 10 lebih besar dari 9. Nah, kita mau lihat kita hapus dulu ini. Nah, terus kita akan melihat ini akan true atau false. Kita lihat. Nah, di sini emang nilai itu karena memang benar 10 lebih besar daripada 9. Terus mungkin mau ditambah lagi dengan 10 sama dengan ini true atau false. Nah, kita run. Nah, di sini bernilai false karena 10 tidak sama dengan 9. Jadi dia akan false, bukan true. Masuk sekarang di operator Python. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan
nilai pada contoh di bawah ini kita menggunakan plus operator untuk menjumlahkan dua nilai. Nah, misalkan di contohnya ini kan misalkan 10 tambah 5 ya kan. Terus di sini mungkin kita tinggal ikuti. Nah, di sini kan ada print 10, berarti tinggal kita tambahkan tinggal kita jumlah dengan simbol tambah plus ya. Terus kita coba run ya. Nah di sini muncul angka 19. Begitu pula jika kita ingin misalkan mengurang juga seperti itu. Python membagi operator dalam kelompok berikut. Operator aritmatika, di sini Python kan membagi beberapa operator dalam kelompok berikut. Nah, operator di sini ada berbagi, yaitu ada operator aritmatika, operator penugasan, operator pembandingan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, ada operator bit-width. Nah, pertama itu operator aritmatika Python. Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operator matematika umum. Mungkin di sini bisa dilihat itu ada plus, itu ada itu ada plus, ada kurang, bagi, persen, bintang, nah dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat di sini. Terus ada operator penugasan Python. Operator penugasan digunakan untuk menentukan nilai variabel. Nah, simbol-simbol di sini operatornya itu digunakan untuk sebuah variabel. Nah, ini mungkin ada bintang 2 dan lain sebagainya, bisa dilihat di layar saja. Terus lanjut di operator perbandingan Python. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Di sini misalkan sama dengan, seperti di sini ada sama dengan, dan lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya. Lanjut di operator logika Python. Operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional, misalkan and, or, atau not, seperti yang ada di layar. Nah ini misalkan X lebih kecil dari 5 N, mungkin X lebih kecil lagi 10. Operator identitas Python. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika objek tersebut sama, namun jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Mungkin bisa dibaca-baca lagi. Operator keanggotaan Python. Operator keanggotaan digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Nah, sini mungkin bisa dilihat lagi. Terus masuk di operator between Python. Operator between digunakan untuk membandingkan angka. Oke, sekarang kita masuk di Python if else. Di sini di sini kita masuk di kondisi Python dan pernyataan if. Python mendukung kondisi logis yang biasanya dari matematika. Sama dengan itu A, sama dengan B, tidak sama dengan itu lambangnya itu A, tanda seru sama dengan B, terus kurang dari itu tanda panah, dan kurang dari atau sama dengan itu A tanda panah ke kanan sama dengan B, lebih besar dari A, lebih tanda panah ke kiri sama dengan B, lebih besar atau sama dengan itu tanda panah sama dengan. Kondisi ini digunakan dalam beberapa cara, paling umum dalam pernyataan if dan di perulangan.
Sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Nah, di sini mungkin bisa dilihat dari contohnya, yaitu A 33, B sama dengan 200. If B lebih besar, tanda panah lebih besar daripada A. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Terus coba kita akan mencobanya. Kita hapus terlebih dahulu, terus kita copy ini saja, kita copy seperti itu, terus kita pindahkan di Visual Studio Code ini. Nah, setelah itu kita coba run ya. Kita coba run terlebih dahulu. Kita run. Yes. Dan maka di sini di codingannya akan muncul B is greater than A. Itu maksudnya B lebih besar daripada variabel A, seperti itu mungkin. Terus kita lanjut di yang kedua mungkin. Dalam contoh ini dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel A dan B yang digunakan sebagai bagian dari pernyataan if untuk menguji apakah B lebih besar dari A, karena A adalah 33 dan B adalah 200. Kita mengetahui bahwa 200 lebih besar dari 33, sehingga kita mencetak ke layar bahwa B lebih besar dari A. Terus kita lanjut di lekukan. Python mengandalkan indentasi atau spasi di bawah baris untuk menentukan cakupan dalam kode. Bahasa pemrograman lain sering menggunakan tanda kurang kurawal untuk tujuan ini. Nah, jika kita menggunakan codingan seperti ini, maka itu akan error karena dia menggunakan dalam kurung tanpa lekukan. Pernyataan if tanpa lakukan akan menghasilkan kesalahan atau error. Ya, mungkin kita bisa lihat. Nah, ini kita copy dulu. Nah, sini terus kita hapus dulu. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, sini sudah kita copy, udah paste maksudnya. Terus sekarang kita paste. Nah, itu akan memunculkan kesalahan ditandai dengan tanda merah di tulisan atas. Terus kita lanjut di elif. Kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka kondisi ini. Nah, ini menggunakan elif ya. Misalkan A sama dengan 33, B sama dengan 33, itu ini misalkan kondisi 1 itu tidak benar, tapi jika menggunakan elif itu akan benar. Kita coba
sini kita kita paste terlebih dahulu. Kita delete terlebih dahulu, terus kita paste dan coba kita run. Nah, di sini akan muncul A dan B are equal sini. Ya, maksudnya di sini yaitu sini tuh nih. Dalam contoh ini A sama dengan B. Jadi kondisi pertama tidak benar. Tetapi jika menggunakan kondisi elif, maka itu akan benar. Jadi kita mencetak ke layar bahwa A dan B itu sama. Terus kita lanjut di kalau tidak. Kalau tidak, kita lanjut. Kata kunci else menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Nah, misalkan seperti ini contohnya ya. Kita akan mencobanya di proses berikut. Ya, kita copy terlebih dahulu. Terus Nah, sekarang kita lanjut di sini kan proses berikut. Terus kita kasih, kita paste dulu. Terus kita hapus lebih dahulu yang di ini. Kita coba run ya. Run. Nah, maka di sini akan muncul A is greater than B. Itu artinya itu kita menggunakan cara A itu salah. Kita menggunakan cara A yang pertama itu salah. Menggunakan cara elif pun tidak benar juga, dan yang kita pakai adalah cara else. Cara else benar karena di sini kayaknya ada penjelasan. Sini itu ada penjelasannya nih. Sini ya. Dalam contoh ini A lebih besar dari B, maka kondisi pertama tidak benar. Nah, kondisi pertama itu tidak benar. Kondisi elif juga tidak benar. Jadi kita masuk ke dalam kondisi else dan mencetak ke layar bahwa A lebih besar dari B. Anda juga dapat memiliki else tanpa elif. Dia juga bisa menggunakan else tanpa elif. Ya, mungkin seperti di bawah ini. Terus kita lanjut ke bawah lagi. Tangan pendek. Jika Anda hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, Anda bisa meletakkan di baris yang sama dengan pernyataan if. Satu baris pernyataan if. Ini dia satu baris dari pernyataan if. Nah, terus di sini ada tangan pendek jika Anda hanya mempunyai satu pernyataan untuk dieksekusi, satu untuk if dan satu lagi untuk else, Anda dapat meletakkan semuanya pada baris yang sama. Ini akan menjadi satu baris yang sama, tidak seperti ini ya. Nah, mungkin bisa dilihat. Nah, di sini mungkin satu baris pernyataan if else dengan 3 ketentuan ini menggunakan if else dengan 3 ketentuan. Nah, kita coba. Ini kita hapus terlebih dahulu.
kita hapus terlebih dahulu, terus kita pastikan kan oke. Di sini kan if-nya A lebih besar daripada B dan C lebih besar daripada A. Nah, sini kita mau copy ya, kita ganti di sini. Oke, seperti ini. Terus kita coba run. Nah, seperti ini. Dan coba kita akan kita coba sini ya. Kita hapus dulu yang itu, terus kita run. Maka di sini tuh but conditional are true, maksudnya itu A lebih besar dari di sini ada kata or kunci adalah operator logika dan digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Uji apakah, di sini kita akan menguji A apakah A lebih besar dari B, atau jika diuji apakah A lebih besar dari B, atau jika A lebih besar dari C. Nah, kita coba ya. Nah, sini ada bukan not, semua atau bukan tuh not. Kata not kunci adalah operator yang digunakan untuk membalikan hasil pernyataan kondisional. Sekarang kita lanjut di serang jika. Anda dapat memiliki if pernyataan di dalam if pernyataan. Ini disebut dengan pernyataan bersarang if atau if bersarang. Nah, mungkin contohnya ada di bawah ini. Kalau dia lebih besar dari 41 maka akan lebih kecil dari 41 maka muncul angka 10. Dan jika dia lebih besar and also dia akan muncul di atas 20 dan di atas 20 maka akan muncul 41. Dan di sini juga ada tetapi tidak di atas 20 seperti itu. Terus coba kita print untuk mengetahui mungkin. Ini kita hapus, kita ganti. Nah, seperti ini. Terus kita run. Nah, maka muncul lebih tinggi daripada 10 dan juga di atas 20 dan tidak di atas 20 seperti itu mungkin. Terus kita lanjut kita lanjut di selanjutnya, yaitu ada pernyataan lulus if pernyataan tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki pernyataan if yang tidak ada isinya, masukkan pas pernyataan tersebut tidak pernyataan pas untuk menghindari suatu kesalahan. Misalkan ini kita hapus dulu, terus kita bahas yang ini gitaran. Nah,
maka akan muncul seperti ini. Itu untuk menghindari kesalahan, menghindari kesalahan. Nah, terus udah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.